Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lambang Purnaningsi dengan NPM 221365364, kelas 2B dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan menjabarkan beberapa strategi untuk mengatasi rendahnya hasil belajar peserta didik kita, khususnya di tingkat sekolah dasar. Yang pertama, pastinya kita harus mengkondisikan lingkungan. Bagaimana lingkungan pembelajaran yang ada di kelas kita itu harus mendukung. Pastinya kita bisa menciptakan suatu lingkungan yang aman, tentram, dan membebaskan peserta didik kita untuk berinteraksi atau interaktif. Yang kedua, yaitu kita bisa menciptakan pembelajaran aktif, di mana suatu pembelajaran itu tidak fokus pada guru saja, melainkan kita memberikan suatu kesempatan kepada peserta didik untuk peserta didik bisa berinteraksi, bisa menunjukkan suatu pendapatnya agar pembelajaran itu tidak monoton. Maka dari itu peserta didik memiliki pengalaman yang lebih banyak sehingga ilmu yang dapat diserap itu bisa lebih maksimal. Lalu yang ketiga, ada teknologi dalam pembelajaran. Pastinya untuk pada saat ini, pada era ini teknologi semakin canggih. Kita pasti harus melibatkan suatu teknologi dalam suatu pembelajaran. Misalnya, guru bisa menjelaskan suatu materi dengan lebih jelas. Kita bisa menayangkan suatu pembelajaran, misalnya kita bisa memberikan suatu visual, audio, bahkan audio. Kita bisa menggunakan sebuah proyektor ataupun video-video yang sudah kita buat untuk ditayangkan agar bisa luasa apa yang akan disampaikan oleh kita sebagai guru. Kita bisa menciptakan suatu pembelajaran diferensiasi di mana kita sebagai guru melakukan pendekatan-pendekatan terhadap individu. Kita mengetahui bagaimana peserta didik kita memiliki keberagaman individu, memiliki latar belakang yang berbeda. Maka dari itu kita bisa memilih atau memilah pendekatan-pendekatan yang ada, dan pendekatan-pendekatan kita lakukan berbeda-beda dalam setiap individu peserta didik kita. Kita bisa mengevaluasi hasil pemantauan kita, menerapkan suatu strategi bagaimana hasilnya, apakah hasilnya bisa lebih baik atau mungkin seperti saja. Kita bisa update lagi strategi bagaimana agar kita bisa menanggulangi atau mengatasi rendahnya hasil belajar. Tentu ada beberapa model dan pendekatan yang akan saya terapkan dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama ada model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, di mana saya memberikan suatu permasalahan pada peserta didik untuk peserta didik memecahkan suatu permasalahan tersebut berupa penugasan yang akan saya berikan. Lalu yang kedua ada model pembelajaran kontekstual, di mana saya akan mengaitkan suatu pembelajaran pada kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada model pembelajaran kooperatif, di mana saya akan membentuk suatu kelompok kecil pada peserta didik saya, membentuk sebuah kelompok kecil dalam pemecahan masalah yang saya berikan. Jadi model pembelajaran kooperatif merupakan penyelesaian permasalahan dalam kelompok kecil. Lalu yang keempat ada metode pembelajaran diskusi, sangat berkaitan dengan model pembelajaran kooperatif, di mana metode pembelajaran diskusi itu akan mengasah kemampuan peserta didik untuk berpikir lebih aktif lagi, untuk memberanikan peserta didik mengemukakan suatu pendapat, dan untuk mengasah pengkolaborasian peserta didik agar bagaimana dia bisa berkolaborasi dengan teman-temannya untuk menghasilkan tujuan yang sama, yaitu untuk menyelesaikan suatu masalah yang sudah berbeda. Lalu yang selanjutnya ada metode ceramah. Sebelum memberikan suatu penugasan, pendidik menjabarkan suatu materi dengan metode ceramah. Lalu ada metode tanya jawab, di mana setelah melakukan suatu penugasan, setelah itu kita memberi penguatan jawaban mana yang tepat. Dari itu kita membuka sesi tanya jawab. Sekiranya peserta didik kurang mengerti apa yang sudah disampaikan oleh pendidik, itu memberikan suatu penugasan atau evaluasi yang bisa dikerjakan di rumah. Evaluasi keesokan harinya apakah pembelajaran pada hari ini bisa tercapai maksimal atau belum. Selanjutnya saya menggunakan pendekatan saintifik dan pendekatan SCR, di mana pendekatan saintifik itu merupakan pendekatan 5M. Yang pertama yaitu mengamati, menanya, mencoba, menganalisis, dan mengkomunikasikan. Dengan menerapkan 5M ini, diharapkan peserta didik bisa meningkatkan hasil belajar dengan cara menerapkan 5M ini. Lalu yang selanjutnya ada pendekatan SCR, Student Centered Learning, di mana suatu pembelajaran itu terfokus pada peserta didik, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator yang memfasilitasi pembelajaran yang berlangsung, sehingga yang lebih aktif dalam pembelajaran itu peserta didik dibanding seorang guru. Berikut saya akan menyajikan sebuah pembelajaran yang menggunakan metode, model, dan pendekatan yang sudah saya sebutkan. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu ya. Kita akan melakukan pembelajaran tentang ASEAN. Jadi sebelum kita mau pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, ketua kelasnya siapa? Linda. Linda. Silakan Linda untuk memimpin doa teman-teman yang terlebih dahulu. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa dimulai.
Selesai. Baik, terima kasih Linda. Kalian gimana kabarnya? Baik, Bu. Sehat semuanya ya. Ya, Bu. Jadi sebelum itu Ibu ingin ngecek kehadiran kalian dulu ya. Di sini Ibu akan panggil satu-satu, kalian bilang hadir ya. Oke, Safarina Hadir, Bu. hadir. Linda Agustina Hadir, Bu. hadir. Aisyah Bagis hadir Bu. Hadir. Lalu Jessica Agustina hadir Bu. Retno Wulandari Hadir. jadi semua hadir ya, itu berarti ya. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, perhatikan ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ini kalian berdua rapi terlebih dahulu. Dengarkan Ibu, duduk rapi, dengarkan Ibu menjelaskan ya. Konsentrasi ke sini, jangan sama hal lain, nggak usah. Konsentrasi aja ke materi. Oke. Ibu ini kalian masih semangat nggak sih belajarnya? Tetap semangat, tetap semangat, tetap semangat. Semangat banget Sabrina. Oke, jadi kita harus tetap semangat dalam belajar ya. Pokoknya tidak ada kata lain alasan untuk tidak belajar. Oke, sebelum masuk di pembelajaran, kita nyanyi dulu yuk. Ibu udah nulis nih. Ya, enggak? Ya. Kalau Ibu bilang kelas 6, belajar, yes. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, boleh. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Salam dulu. Oke, mulai ya. Kelas 6, belajar, yes. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, boleh. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Mau lagi kan? Kalau udah semangat, Ibu ini kalian kita mulai langsung belajar aja ya. Kita akan membahas tentang ASEAN. Ada yang udah tahu belum ASEAN itu apa? ASEAN itu kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nation. Oke, menurutku Retno. Intinya ASEAN itu suatu organisasi yang menghimpuni negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Oke. Sebelumnya Ibu ingin menyampaikan indikator ya. Beberapa indikatornya biar kalian itu tahu. Jadi Ibu ingin kalian itu bisa untuk mengaitkan karakteristik geografi dan kehidupan sosial budaya di wilayah ASEAN dan bisa mengembangkan kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat ASEAN dengan karakteristik geografis negaranya. Oke, kita langsung aja. Ibu ini kalian mengamati gambar yang ada di PowerPoint ya. Kalian amati negara apa saja yang terdiri di Asia Tenggara. Oke, kalian. Oh ya, Ibu ada materi. Mungkin kalian juga susah baca di situ, Ibu bagi aja ya, biar kalian bisa baca sendiri. Kalau ada yang nggak bisa baca di papan tulis, kalian bisa baca sendiri. Nanti bisa buat bahan belajar ya. Kalau ulangan jangan tidak dibaca, oke? Baik, untuk selanjutnya, Ibu ingin kalian giliran membaca ya. Di situ kan kalau ada yang bisa membaca di sini, silakan. Kalau enggak di situ, kita belajar dari Sabrina. Sabrina sekarang baca juga. Ini, ya kawasan Asia Tenggara dibaca. Yang keras. Kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara terletak pada 29 derajat lintang utara dan 6 derajat lintang selatan. Berdasarkan garis lintangnya, hampir seluruh wilayah Asia Tenggara berada di daerah tropis. Secara geologis, sebagian besar wilayah Asia Tenggara dilalui rangkaian pegunungan muda Mediterania. Secara geografis, wilayah Asia Tenggara berada di jalur lalu lintas yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia antara Australia dan Asia. Kawasan Asia Tenggara juga dilalui jalur pelayaran antara Asia Timur dan Asia Selatan. Hampir seluruh wilayah Asia Tenggara memiliki kesamaan, yaitu dilalui oleh hubungan budaya masih aktif. Kenyataan ini ditunjukkan dengan sering terjadinya gempa vulkanik dan tektonik. Sebagian besar wilayah Asia Tenggara terletak di daerah tropis. Tingginya curah hujan ini juga menyebabkan kawasan Asia Tenggara banyak hutan lebat. Di kawasan Asia Tenggara berlaku musim penghujan dan musim kemarau. Curah hujan yang lebat menjadikan wilayah ini subur. Salah satu daerah pertanian yang subur di Asia Tenggara adalah daerah aliran Sungai Mekong. Cukup, terima kasih sampai Nanda. Oke, baik. Jadi secara geografis, ASEAN itu terdiri antara Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik. Jadi aktif ya, sama Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dan jika samudranya itu Pasifik dan Hindia, benuanya Australia dan Asia. Jadi secara geografis intinya seperti itu ya. Nah, Ibu
dan Singapura. Oke, jadi pertama itu yang mendirikannya itu hanya 5 negara dan sekarang bisa bergabung 10 negara. Jadi yang 5 negara itu mereka gabung bukan menjadi negara pendiri, ya. Jadi ASEAN itu didirikan pada 8 Agustus 1967. Ini ingat ya, kalau bila perlu dicatat, oke? Jadi tujuan ASEAN didirikan itu agar tidak terjadi peperangan, ya, biar bisa bekerja sama, ekonominya bisa maju. Jadi intinya menguntungkan satu sama lain. Baik, jelaskan semuanya bahwasanya ASEAN itu terdiri dari berapa? 10. Masih ada nih tolong di kalian tahu nggak pas 10 slide ini? Laos. Timor Leste Bu. Timor Leste tidak termasuk ya, karena pada Timor Leste itu belum memenuhi kriteria untuk memasuki sebuah ASEAN negara. Ya, di Asia Tenggara yang letaknya belum masuk ke organisasi ASEAN. Myanmar Bu. Myanmar, Kamboja. Kamboja, ini Korea Selatan. Korea Selatan bukan ya? Malaysia. Tiongkok Bu, Bukan. BTS Bu. Vietnam, baik. Kalian cukup paham ya? Itu udah Ibu beri penjelasannya di sini cukup jelas. Selanjutnya Ibu ingin kalian membuat sebuah kelompok, oke? Membuat sebuah kelompok untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik, oke? Jelas nggak? Kelihatan nggak? Tidak. Oh, enggak ya? Oke, kalau nggak kelihatan Ibu punya nih untuk membantu kalian. Silakan kalian bentuk sebuah kelompok. Ini depan bertiga, belakang dua, nggak apa ya? Ibu kasih satu persatu soalnya biar kalian tahu. Oke? Terima kasih. Oke. Silakan dikerjakan secara kelompok ya. Oke, udah semuanya ya? Udah selesai belum? Sudah. Silakan dibikin program satu kelompok saja berhubung waktunya sudah sangat mepet untuk mempresentasikan di depan. Ayo dulu. Siapa? Linda. Ya, satu kelompok. Ayo. Karena kamu? Ya. Udah. Yaudah. Kalian sini aja bisa aja. Maju semua lebih baik sih. Udah tahu di sini. Oke, nomor 1. Apakah perbedaan dan persamaan dari gambar yang sudah kamu lihat? Di situ di gambar pertama, di situ terlihat hubungan di mana negara-negara di Asia Tenggara memiliki iklim tropis, berarti ada musim apa? Kemarau dan hujan. Kita sering jika curah hujan tinggi itu pegunungan itu akan lebat di daun. Nah, di sini kita lihat gambar pertama, di situ ada apa? Coba ada bukan, terus gambar kedua Itu Bang Ibu. yang mana ini? Yang ini yang ini jadi Itu perbedaan Singapura dan Indonesia. iya, tapi itu maksudnya dari suatu ibu kota sama suatu pegunungan itu apa perbedaan dan persamaannya gitu. Jadi kita bahas aja ya. Kalian tahu nggak perbedaannya itu apa? Kalau di sini apa di sini? Nih, jadi di dalam gambar 1 itu di situ menggambarkan suatu pegunungan. Terus di gambar 2, jadi ini gambar 1 ya. Kalau ini 1, ini 2. Nah, gambar 2 itu perbedaannya dia menampilkan suatu ibu kota yang bersih. Teratur Bu, terawat. Ada semua pantai juga tuh. Nah, persamaannya apa? Sama ini kalau yang sebelah sini tidak teratur Bu. Iya, sama-sama menjadi kerusakan yang Bu. Gimana kamu satu itu karena apa sih? Ditebang secara Iya. Dua itu karena apa? Karena Ya, betul sekali. Oke, untuk nomor yang 2, baca silakan. Apa yang akan cara lakukan dalam kondisi geografis seperti kata tersebut? jangan menebang pohon sembarangan. Tentunya Buat program ini Bu, reboisasi. jadi sebelumnya kita harus menanggulangi kerusakan yang ada. Terus untuk gambaran pertama harus reboisasi. Jangan buang sampah sembarangan. Penanaman yang kembali setelah bisa ditanggulangi dengan reboisasi, setelah itu jangan membuang sekali. Ya, jadi itu salah satu yang harus dilakukan. Oke, lanjut yang 3 ya. Bagaimana pendapatan yang dilakukan masyarakat? Kok yang dilakukan masyarakat bisa menjadi hal yang buruk? Berkali-kali kok. Karena ini brand sumber daya mereka itu rendah gitu. Iya, Bu. bisa
sudah ada. Siapa yang mau menebak tulisannya dihukum dengan selayaknya ya kan? Ya udah. Lalu kita sebagai masyarakat Harus ada diri. harus sendiri tahu sampai di sini sering buang sampah sembarangan. KP bu. Nggak boleh ya, nanti nanti masuk bulan Juni tau. Nggak mau. Oke, jadi itu saja. Kalian sudah sangat aktif. Terima kasih. Selamat kembali. Oke, kalian sudah cukup paham ya mengenai kondisi geografis dan apa yang dampaknya jika kita tidak menjaga kondisi geografis, dampak kondisi geografis yang ada di lingkungan hidup kita. Oke. Jadi ini ya, kalian ada yang mau ditanyakan nggak tadi apa yang kurang paham? Jelas bu. Jelas? Cukup jelas? Oke. Jadi tadi sudah mengerjakan secara kelompok, sudah dipresentasikan di depan. Jadi selanjutnya Ibu ada salah satu penugasan evaluasi. Bisa lihat? Ibu bagi ya, ini menjadi penugasan evaluasi di rumah. PR yang kalian kerjakan, besok kalian kumpul, ya, dikumpul, harus dikerjakan ya. Nanti kalau nggak dikerjakan di rumah. Oke, kalian sudah cukup paham kan? Jadi dapat disimpulkan apa kesimpulannya dalam belajar kali ini? Bahwasanya kita tidak boleh Tidak boleh apa? Buang sampah sembarangan. Baik, tidak boleh buang sampah sembarangan. Oke, jadi penilaiannya nanti Ibu itu ya. Kalian ngumpul itu tugasnya Ibu penilaiannya besok ya. Untuk penilaian mengisi penilaian harian kalian. Oke, jadi itu aja yang dapat Ibu sampaikan. Evaluasi sudah Ibu berikan ya ini ya. Berapa soal ini? 4 soal Ibu berikan. Oke, cukup aja cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan mengenai ASEAN. Jadi